Kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 dalam segmen Tanya Dokter. Dan hari ini sudah bergabung melalui sambungan Skype, spesialis gizi klinis Dr. Maria Haryono. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Dr. Maria, apa kabar? Halo, selamat sore. Kabar baik. Baik, dokter sudah siap untuk menjawab pertanyaan warganet hari ini ya? Pastinya siap dong. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama, datang dari @ultimate_trueLT. Hai dok, hari ini atau akhir-akhir ini saya merasakan dada saya semakin menyempit. Apa karena saya telat makan ya? Soalnya kemarin 2 hari makan di atas jam 5-an. Apalagi saya kerjanya ngojek. Nah ini bagaimana dok? Wah, untuk kasus yang ditanyakan tadi, sebenarnya gejala-gejalanya bisa banyak hal yang terjadi nih ya. Yang kita curiga pertama adalah yang namanya gastritis atau gangguan pada lambung. Biasanya bahasa orang mengenalnya adalah sakit mah gitu ya. Tapi perlu hati-hati kalau memang ternyata nyeri ini berulang, kemudian rasanya semakin menekan daerah dada, apalagi sampai menjalar ke arah lengan, kemudian ke leher. Ada baiknya segera diperiksakan karena tanda-tanda untuk nyeri yang disampaikan atau tidak nyaman yang disampaikan bisa saja ini merupakan penanda dari gangguan fungsi jantung. Itu yang kita khawatirkan. Kalau seandainya meredam, biasanya kalau dengan gastritis kemudian dengan diobati atau sakit mah diobati, meredah kemudian timbul lagi, ini pun harus segera ada baiknya diperiksakan. Kita menghindari hal-hal yang tentunya kita tidak harapkan ya, yang gejala-gejala ini mirip dengan gejala-gejala gangguan pada jantung. Oke, baik. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dokter, datang dari @arzaid16. Hai dok, apa benar jika mengonsumsi suplemen vitamin C 1000 mg ini bisa meningkatkan imun? Kalau iya, bagaimana dosisnya? Dan bolehkah jika diminum setiap hari? Ya, jadi memang ngetren sekali suplemen-suplemennya sejak pandemi ini. Salah satunya adalah vitamin C. Kita perlu ketahui sebenarnya badan kita untuk menjaga sistem imun tidak hanya bergantung pada vitamin C, karena bergantung dengan asupan nutrisi yang lengkap. Untuk vitamin C, sebenarnya dosis minimal banget yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, orang dewasa, sekitar 75-90. Tapi ingat, ini adalah dosis minimal. Karena gini, kita ini sehari-hari ada aktivitas, kemungkinan ada terpapar radikal bebas, belum lagi terpapar asap kendaraan atau asap rokok. Ini tentunya akan mempengaruhi kebutuhan vitamin C. Ini baru paparan dari radikal bebas. Yang saya ketahui kalau ada paparan seperti ini, memang jumlah minimal tadi sudah tidak cukup lagi. Jadi harus ditambah. Ditambah seberapa, setiap orang sebenarnya berbeda-beda. Sebagai panduan, kalau kita mau makan vitamin C dari makanan, kita biasanya tahu buah jeruk gitu ya. Buah jeruk sebagai sumber vitamin C. Betul. Ada buah yang lain yang biasanya berwarna orange atau kuning terang, maupun sayuran juga mengandung vitamin C. Jangan lupa guava. Guava atau biasa dikenal dengan jambu merah. Jambu merah ini sebenarnya kadar vitamin C-nya lebih tinggi daripada jeruk. Nah, kalau mau mengonsumsi suplemen, kadang-kadang harusnya ini berdasarkan indikasi, karena tidak semua orang cocok dengan suplemen yang dosis tinggi, ataupun kadang-kadang saking takutnya mengonsumsi suplemen, ternyata tubuhnya pemakaian atau kebutuhan vitamin C-nya bisa saja meningkat double-double. Tadi ada paparan, kemudian mungkin ada infeksi atau penyakit-penyakit lain. Tentunya ini kebutuhannya jadi meningkat. Meningkatnya berapa? Biasanya oleh dokter akan dievaluasi apakah perlu tambahan dari suplementasi, termasuk dosisnya dan jangka panjang pemakaiannya. Jadi dari saya ada baiknya tidak sembarangan mengonsumsi suplemen vitamin C yang dibeli. Ada baiknya juga sekali-sekali coba diperiksakan ke dokter apakah memang perlu dosis yang sekian atau perlu diturunkan atau mungkin perlu ditambah. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih dokter masih tentang vitamin C. Nah, datang dari @pengumpul_amin. Salah satu cara menjaga pola makan agar daya tahan tubuh maksimal adalah dengan mengkonsumsi vitamin C. Nah, apakah vitamin C dalam bentuk suplemen kapsul, drugstore, atau dari makanan dengan kandungan vitamin C? Nah, bagaimana nih cara mengkombinasikannya dok?
Ya, tadi sebenarnya hampir terjawab ya. Jadi kalau misalnya badan kita sehat-sehat aja, kita yakin tidak ada paparan, kemudian paparan radikal bebas, paparan asap, tidak ada stres. Stres ini bisa dari pikiran ataupun dari penyakit lain. Sebenarnya memang minimal sekali yang dibutuhkan untuk perempuan 75 miligram, laki-laki 90 miligram. Tetapi rasanya buat kita yang hidup mungkin di kota besar, ini sulit sekali kita menghindari yang namanya radikal bebas, paparan radikal bebas. Jadi memang tadi diperlukan sekali ekstra vitamin C. Dan memang disarankan vitamin C ini datangnya dari bahan-bahan makanan yang alami. Itu sebabnya biasanya Anda mungkin mendengar, disarankan makan buah dan sayur ini setidaknya 5 porsi sehari dengan varian buah aneka jenis warna maupun sayur aneka jenis. Mengapa demikian? Karena kita butuh sekali suplai vitamin, mineral supaya tadi fungsi sistem imun kita bisa berjalan dengan baik. Jadi misalnya hanya vitamin C kita konsumsi, kita fokuskan. Ternyata ada vitamin lain, ada mineral lain yang sebenarnya juga butuh. Kadang-kadang vitamin C itu juga bukan kadang-kadang, sebenarnya vitamin C itu sebenarnya bekerja di dalam tubuh kita, saling berinteraksi, bekerja sama dengan satu nutrisi yang lain untuk menjaga sistem imunitas tubuh kita. Nah, perlu juga diketahui nih kalau vitamin C di dalam bahan-bahan makanan dengan penyimpanan, dengan pengolahan, kena cahaya, kemudian diolah kena suhu gitu ya. Ini sebenarnya kadar vitamin C, kalau kita berbicara vitamin C ini pasti turun. Itu sebabnya tadi kita anjurkan. Jadi tidak hanya kemudian jambu merah ternyata tinggi nih vitamin C-nya. Jadi saya mau makan jambu merah cukup 1. Tapi perlu diingat, buah yang kita makan apakah sebenarnya sudah melewati proses penyimpanan, karena proses ini sebenarnya mengurangi dosis atau kadar vitamin C di dalam bahan makanan. Alangkah baiknya kalau porsinya di double-double. Nah, buat nih yang lagi nonton, kalau ternyata pikir, aduh ternyata saya tidak sampai nih konsumsi sayur dan buah sebanyak 5 porsi sehari. Sepertinya kira-kira 1 mangkok gitu ya. Ternyata saya nggak cukup. Ini mungkin ada baiknya juga segera temui mungkin tenaga medis atau lebih baik ke dokter untuk mengevaluasi. Mungkin diperlukan tambahan suplemen dan tidak hanya vitamin C. Mungkin diperlukan juga tambahan suplemen vitamin maupun mineral yang lain. Jangan lupa, memang harus diperlukan makan konsumsi bahan-bahan makanan yang sehat, yang mengandung nilai gizi seimbang supaya tadi badan kita saling berkesinambungan. Vitaminnya cukup, mineralnya cukup, kemudian zat-zat nutrisi yang lain cukup. Ini tentu kita harapkan lebih optimal lagi menjaga sistem imun kita terutama di masa pandemi ini. Oke, wah berarti memang menjaga daya tahan tubuh ini penting sekali bagi kita begitu ya dokter. Baik, terima kasih Dokter Maria Haryono, spesialis gizi klinis sudah bergabung bersama kami di segmen Tanya Dokter hari ini. Nah, bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan terkait COVID-19, Anda bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun Twitter kami di @cnniddaily atau komentari unggahan kami di laman Instagram @cnnindonesia TV dengan menambahkan tagar warganet kepo COVID-19.